sudah ada siapa Mi? Yang pasti bintang tamu kita nih yang gak kalah saingnya. Iya, Nggak David kalah. Salagi. Pakai Tuhan. Shalom PHPers. Shalom, Ketemu PHPers. lagi tentunya di There is Hope. Wah, senang Ya. sekali hari ini sudah mantengin ya kan, setiap jam 8 malam Yes. kita hadir untuk membawa kesaksian, berita dan juga harapan baru buat Ya. para PHPers semuanya. Dan sudah ada siapa Mi? Yang pasti bintang tamu kita nih yang gak kalah saingnya. Iya, Nggak David kalah. Salagi. Dipakai Tuhan. Woi, Ya. salam lagi Horas. Horas Le. Horas itu. Sekarang Horasnya tahun 2023 begini. Oh iya. iya. Oh, iya. Oh gitu ya. Ya, kan PHP. Apa namanya? PHPers. PHPers ya Ya. kan. Salah PHPers harus beda. Ya. Oh, dia ngatur. Aduh, Le, kita panggil Le karena ini orang Batak juga ya. Jadi Ya. sesama orang Batak harus marlaya kita ya. Betul sekali. Oke, apalagi cowok-cowok ya marlaya ya. Marlai. Kalau ke perempuan Marito. Marito. Iya. Kalau ke sana, Kalau ke sana Mari mari, ke sana. mari Mas, sini Mas. Mari masuk. mari masuk ya. Oke, Le, kita mau nanya nih, sudah berapa lama sih di dunia hiburan? Oh, saya sangkain di dunia ini. Entertainment ya. Iya, kelihatan dari uban-uban itu kayaknya. Waduh, kayak senior banget itu Udah ya. berabad-abad kayaknya. Aduh. Menurut perhitungan Sejak Le udah zaman berapa Nabi lama? kayaknya. Berapa tahun ya? Mulai itu benar-benar mulai dan tidak berhasil itu Hah? di tahun iya benar 2000. 2000 Tahun udah mulai. 2000 awal. Sama juga Masih ya? kuliah, pas masih Iya. kuliah. Pas sampai kuliah. Ya itu nggak sengaja ya kan, tiba-tiba kan sepupu jauh nelfon, "Fit, iya Kak, Hmm. mau syuting nggak?" Hah, syuting apa ya? Masih kaget ya? Masih kaget. Ini Fit, itu dulu ada acaranya apa namanya di boleh sebut nama nggak TV ini? Boleh ya? banget. Jadi dulu ada namanya acara Gebiar BCA tuh di Oh. Indosiar. Nah, Itu jadi, ya Fit, jadi yang nonton-nonton. Oh gitu. Ya lumayan lo dapat duit gitu kan. Oh oke, karena masih mahasiswa kan. Geber biasanya pakai penonton bayaran. Ternyata Dulu. Jadi dari situlah bermula akhirnya diajak lagi, wah kayaknya kamu senang syuting ya Fit, mau jadi figuran nggak di sinetron? Ya. Ya kan? Wih. Akhirnya naiklah jadi figuran kan, naik kelas. Naik kelas. Dari figuran penonton. Figuran penonton, figuran sinetron. sinetron. Di situ bintang utamanya si Putri Patricia sama Didi Rahadi tuh, tersanjung. Iya, Didi Riyadi. Didi Riyadi. Dan akhirnya entah gimana tahun 2007 itu aku dapat film pertama dan main sama si Putri. Cerita sama si Putri, "Put, dulu pernah loh gue jadi figuran lo." "Hah? Beneran Bang?" gitu kan. Ya, jadi singkat cerita itulah apa namanya perjalanannya dimulai dari tahun 2000 ya kan. Karena dari kakak itu dan masuk ke iklan itu 3 tahun 2003. 3 tahun tuh casting doang. Jadi nggak dapet. Maksudnya casting aja. Iya benar. 3 tahun casting terus. Iya sampai akhirnya hopeless lah itu bicara sama agensi. Waduh, nggak dapet iklan. Jangan gitu Fit katanya. Mulutmu adalah imanmu tuh. Gue bilang nih, gitu ya Mat ya. Namanya Ahmad kan. Oke lah, gue tarik kembali ucapannya. Jadi dapat kali ini. Alhamdulillah dapat kata dia kan. Puji Tuhan dapat gue bilang gitu kan. Ya udah. Padahal gue cuma ngenyablak aja gitu kan. Malamnya ditelepon, dapat Fit, ya itu si iklan susu Elmen. Kalau tahu yang versi kedua yang cowok gendut yang so asik, nah itu gua. Oh, lu bagian yang gak terawatnya ya? Iya, Yang gagalnya. Bagian yang gagalnya dan merasa so ganteng. Nah, itulah kan. Iya. Karena yang badan seperti ini ya buat lucu-lucunya komedinya seperti itu. Oke. Seru Nah, lah. menurut lu sendiri lah, rintangan dalam dunia entertainment itu apa sih? Rintangannya apa ya? Rintangannya nggak enaknya, biar PHPers tahu nih. Hmm. Jadi jangan lihat bahwa dunia entertainment tuh kayaknya enak, gemerlap, kayaknya wah lampu kelap-kelip hidupnya mewah. Harus dilihat apa yang harus dilalui. Ini seru sih sebenarnya. Jadi itu akhirnya kembali lagi kepada kita punya apa namanya karakter. Okay. Bener ya? Nah, jadi intinya sebenarnya mau di dunia mana aja, mau entertainment, dunia kerja atau apa, kalau memang kita punya karakternya nggak kuat, maksudnya kalau yang ngikut gitu kan, dalam arti ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan. Terus udah gitu dalam arti yang negatif ikut. Ya kalau memang kita punya karakter kuat dalam arti gua enggak yang itu. Nah, gua yang ini aja. Oke, gua enggak yang itu. Nah, itu harus punya karakter yang kuat. Kalau menurut gua nggak akan
ada rintangan dan halangan ya kalau seandainya punya karakter yang kuat itu. Tapi ya mostly kan majority manusia itu kan ya mempengaruhi satu sama lain ya. Iya, iya. Mudah terpengaruh kan, biar bagaimanapun juga ada momennya masa lu nggak mau Fit Nah, itu dia. gitu. Manusia menajamkan manusia ada mulai Iya itu ya. betul kan. Iya Fit, sanalah Fit, gini-gini. Ntar kan ketemu yang lain-lain lo, bukan networking. Nah itu tuh bahasanya tuh. Bukan networking. Oke. Ya tapi akhirnya ya itu rintangan-rintangan yang sulit seperti itu ketika melakukan Godaan ya? godaan Godaan itu. ya? Dan jujur aja gue pernah di dunia itu, ya kan. Tapi akhirnya membuat gue Dunia apa dulu nih? ya istilahnya kan Gelapnya? dulu, ya dunia gelapnya kita entertainment, kita cenderung ke klub malam ya kan. Dulu Terus kalau ke klub itu lu bayar tiket 1 apa 2? Sesuai body. Tetap satu. Gue nggak bayar. Oh, Ya, member face ya kan. Ya kan? Ngikut teman. Iklan. Kan ada selebriti yang lain, gue di belakang. Makanya dibilang David Scooter. Hah? Apa tuh? Selebriti kurang terkenal. Masuk. Oke. Jadi ya rintangan-rintangannya seperti itu ketika di momen itu aku tuh merasa sulit, akhirnya sempat masuk dan beberapa lama ya itu mungkin karena doa orang tua dan teman-teman, dan saat itu memang tetap aktif di pelayanan di gereja. Oke. Jadi banyak yang ngomongin, lu kemana aja sih, lu gak ada waktu gini lo buat pelayanan, gini-gini. Sibuk lah gini. Ya, sampai ada cerita, sampai sekelas aktor Hollywood aja tuh, Sandra Bullock kalau nggak salah. Dia itu pelayanan tuh loh. Ya bandinginnya jauh amat ya. Tapi ya udahlah akhirnya ya itu yang membuat saya sendiri pribadi ketika ada di dunia yang seberang itu akhirnya kembali lagi dan ya itu harus punya karakter yang kuat. Udah gue nggak mau yang gitu-gitu deh, capek gitu kan. Momen apa sih yang membuat lu jadi oke gue ini dunia ini kayaknya benar-benar nggak yang sesuai yang Tuhan mau? Nah itu ketika ketika momennya adalah apa tuh waktu itu turning point-nya? Oh iya, sempat gagal bisnis. Gagal bisnis. Jadi masih di dunia itu, terus akhirnya berbisnis dan gagal, dan akhirnya Boleh tau masih bisnis apa waktu itu? konsultan, ya kan. Secara posisi entertainer, istilahnya aktor, nilai jualnya itu kan. Iya. Tapi yang dijual adalah konsultannya sebagai teknik beton ringan. Lu belum pernah denger kan? Saya lulusan akuntansi, punya pengalaman di entertainment, punya usaha konsultan teknik beton ringan, kan nggak nyambung ya. Yeah. Tapi itu tadi karena ikut-ikutan, ya kan, ikut-ikutan teman, mudah percaya sama orang, padahal nggak refleksi diri bahwa kemampuan kamu tuh apa sih Fit, kelebihan kamu apa sih Fit, selain lebih berat badan ya kan, kelebihan skillnya yang lain apa sih ya kan. Ya itu akhirnya karena merasa gue bisa nih, gue ikut nih, ya akhirnya fail. Dan di situ 4 bulan itu aku nggak ke gereja, istilah I'm denying God, kemana lo gitu kan Tuhan. Oh ya, lu sempet itu? Betul, sampai itu the lowest point of my life itu 2012 ya. Mau bunuh diri, bener itu mau bunuh diri. Seorang David Saragi pernah mau bunuh diri. Betul, jadi mama di kamar sebelah, gue di sini, gue keluar tuh. Kalau itu yang lu rasakan saat itu adalah usaha gagal? Ya usaha gagal, duit sendiri habis, duit orang tua habis. Terus panggilan kerjaan nggak ada lagi? Panggilan kerjaan saat itu nggak ada. Terus udah gitu memang kayaknya langsung menutup diri gitu kan, like gue orang yang gagal. Terus lu gitu. salahin Tuhan? Gue salahin Tuhan. Tapi intinya begini, itu baliknya lagi karena ada paduan. Mau bunuh diri terus gimana? Ya, pas mau bunuh diri nih kan. Aduh, gue gagal nih gini. Ini udah silat di sini nih, ini gini kan. Terus mikir kan. Malam ya? Sore, siang atau sore. Karena tiap hari selama hampir 2 minggu itu di kamar terus, si mama nanya, kau ngapain aja sih di kamar? Kerja gitu kan. Padahal mah lagi bener-bener merenung aja gitu, kayak orang stres, diem gitu, dia bisa begitu ya gitu kan. Sampai mau gini kan, bunuh diri kan. Apa ya, bunuh diri apa enggak, terus habis ini kemana ya? Nah, hopeless itu kah seorang David Saragi? Betul, hopeless itu karena tekanan yang ada gitu kan, maksudnya
dana uang yang kepake juga nggak sedikit waktu itu ya, hampir 1 lah ya, 1 M gitu kan. Terus udah gitu belum ada setahun bahkan kan, itu langsung gone like the wind gitu kan. Terus jadi banyak aspek yang akhirnya tekanan itu yang akhirnya gue serap itu bahwa ini my failure, kegagalan nih. Dan kayaknya nggak ada Tuhan gitu kan. Jadi benar-benar kayaknya I'm alone gitu kan, against the world kala itu kan. Nah, ya udah, jadi akhirnya merasa tertekan, tipes. Tapi setiap hari ya kan, gue masih inget tuh leader paduan suara yang gue ikut dari tahun 2008 namanya Jakarta Tabernacle Choir. Itu JTC, Michael Hutagalung. Dia kirim Yohanes 11 ayat 25 mengenai pokok anggur yang benar. Ya kan? Terus gue bilang begini, oke, hari pertama ya oke lah, gue gak balas, oke, thank you gitu. 2, oke, thank you. Lama-lama hari keempat, ini ngapain kirimin yang sama ya, ribet amat sih Mike. Enggak, gue digerakkan. Selama 4 hari dikirimkan dengan ayat yang sama? Sebenarnya gak 4 hari, berkelanjutan terus sampai akhirnya gue, ya itu 4 bulan. Jadinya. Nanya ke dia? Iya, enggak, maksudnya dikirimin ayat yang sama karena setiap Senin. Jadi kegiatan gue tuh selama 4 bulan cuma hari Senin aja, latihan paduan suara. Jadi katanya badan gue ada di situ, tapi jiwa lu nggak ada. Kayaknya orangnya nggak ada di sini. Karena kan gue kan katanya party clown ya. Jadi kalau ada lu rame gitu kan, ya kan. Ya singkat cerita seperti itu lah yang dia lihat ke gue. Sampai akhirnya gue marah sama dia. Lo ribet amat ya Mike. Lo saudara bukan ya? Abang gue bukan. Cuma leader paduan suara gue doang gitu. Apa hak lo ngatur hidup gue sih? Gue sampai ngomong gitu loh. Sejahat itu gue ngomong. Terus akhirnya bilang, gak apa-apa Ndut, panggilan sayang gue kan, Ndut gitu kan. Gak apa-apa Ndut, gue cuma digerakkan oleh Roh Kudus untuk ngirim lo ini aja. Jadi lo jangan melihat gue seperti yang lain lah. Pokoknya ini gue disuruh Tuhan aja gitu kan. Lo kalau mau nyalain Tuhan sono. Dia bilang gitu kan. Udah gereja belum? Ya gampang lah. Jadi belum ke gereja. Sampai akhirnya bulan keempat tuh gue ke gereja lah. Di GPCC kan, ke gereja gue di Kokas. Waktu itu baru bangun di Kokas. Di situ gue inget banget, gue baris ketiga paling belakang. Itu kan 3.700 tempat duduk tuh. Gue baris 3 paling belakang sebelah kiri, deket kamera. Kan? Niat gue cuma mau setor muka aja sama Tuhan, ya kan? Wah udah, gue diam aja. Giran puji-pujian naik, ya kan? Oke, semua pada ini gue diam aja. Terus setelah pujian duduk, khotbah lah. Itu Pastor Jose. Gue cuma inget satu layar itu aja ketika dia bilang begini. When you lose your wealth, you lose nothing. Ketika hilang kekayaan, lu nggak kehilangan apa-apa. But when you lose your health, you lose something. Ketika lo kehilangan kesehatan, lo kehilangan sebagian. Waktu lo di istirahat rumah sakit dan duit, gitu kan. Terakhir, but when you lose your character, you lose everything. Ya kan? Itu semua hore-hore nyanyi, gue nyembah, gue tunduk, gue nangis senangis-nangisnya, I don't care semua orang gitu kan. Gue nangis, gue minta maaf sama Tuhan. Kayak Tuhan tuh lagi ngomong sama gue, gendut. Ya elah, lu baru segitu aja, rugi. Yang lain ratusan miliar, triliunan, kayak lo begini-begini banget, gendut. Seperti itu Tuhan ngomong. Akhirnya gue beneran rebah. Baru gue janji sama Tuhan, gue terima kasih udah lo. That's my turning point. Gue inget banget itu tahun 2012, gue nggak tahu lah. Pokoknya itu ibadah pertama kali ya. Dan itu doang yang gue inget, satu khotbah itu doang tuh layarnya. Itu yang gue testimoni. Jadi bener-bener make my life is like, waduh grateful. Ya udahlah, hilang duit kenapa sih? Ribet amat kalau mau dibukain keran sama Tuhan, ya kan? Tapi lo jangan pernah kehilangan karakter. Gitu. Jadi itu tadi makanya di awal kan nanya, rintangan pasti ada, tapi never lose your character. Kalau lu udah anak Tuhan ya udah anak Tuhan gitu kan. Kalau lu nggak tahu anak siapa ya lu cari dulu gitu kan. Bapak mamanya gitu kan. Jadi itu yang jangan apa istilahnya suam-suam kuku. Ya itu aja. Jadi nanti akan ditampiaskan. Dan ya gue beruntung itu punya komunitas yang baik, mendidoakan dan masih disayang sama Tuhan. Dan akhirnya segala rintangan ya udah begini aja. Pandemi ya begini aja ya kan. Yang penting sehat, bersyukur, dan kita juga jadi bertemu di sini kan. Yes, amin. Iya itu dia.
Harapan apa menjadi sekarang saat ini menjadi seorang David Saragi yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada saat ditegur Tuhan. Ini saya boleh nanya ya? Boleh dong. Soalnya tadi saya nggak dikasih pertanyaan. Dia makan semua. Nanya dong. Ikut tanya dong toh. Iya. Aduh, kasihan deh gue. Iya, iya. Apa tuh harapannya? Harapan aku, karena saat ini aku dikasih tanggung jawab ya sama Tuhan, sudah beristri ya, akhirnya puji Tuhan ada yang mau ya, sudah diberikan tanggung jawab punya anak juga, ya kan, 2 sepasang. Ya, harapan saya sih akhirnya ketika itu terjadi kepada saya cuma bilang, ya my life is for them gitu. Gue berharap gue diberikan cukup Tuhan ketika anak-anak mau punya pendidikan, cukup Tuhan ketika anak-anak mau makan, cukup ya, cukup. Karena pernah sekali yang serasa manusia, aduh tabungan tinggal segini. And you know what? Sejak momen itu, gue kalau ngomong sama Tuhan, gak ada duit nih Tuhan. Apa adanya ya? Iya apa adanya Tuhan, itu nanti si Deva mau sekolah, butuh uang sekolahnya sekian gini-gini. Ya udah deh Tuhan, mudah-mudahan ada kerja, Tuhan kasih lah gimana. Udah gitu dong. Iya. Tiba-tiba kayak kemarin tuh, Fit, lo dapet iklan ini ya? Oke. Fit, nanti syuting ini ya? Oke. Jadi Keren ya Tuhan ya. itu, wah, gue langsung it's like walking by faith. Udah, harapannya apa ya? Gue cuma berharap aja sama Tuhan. Ya kan, ketika nggak ada kerjaan, bahkan nggak usah bingung deh, mau nggak ada duit, nggak ada apa, tinggal minta aja udah. Lu butuh berapa? Dan segitu dikasih. Beneran loh, beneran loh. Ya. Iya. Tapi Gua butuh 2 digit ini Tuhan. Gila nih sekolah mahal banget nih, anak sekolah. Sekian Tuhan, ya kan? Tuhan kasih. Tuhan, sebentar dulu kan, gue akhirnya sebelum Tuhan kasih, gue nego ke sekolah. Bu, saya nggak mau berkurang, tapi saya cicil. Bisa, gue berhikmat dulu kan. Cicil, ini udah dicicil Pak 5 kali. Iya Bu, tambah 5 ya 10 kali. Anaknya kan belum sekolah. Iya. Coba saya tanya ya, oke deal. Ya. Terus duitnya dari mana kata istri gue? Tenang, kita berdoa aja. Tuhan gini-gini. Ya itu, dipenuhi. Ya udah, gitu. Dan sekali lagi kita juga jangan yang, oke, keadaan kita begini. Tuhan, saya mau punya Mercy, mau punya Rolls Royce. Ya, gitu ya. Itu nggak begitu. Jadi istilahnya tahu kemampuan kita, ya kan? Tapi kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Itu aja. Jadi let God do His part, let us do our part. Ya udah itu aja. Tapi yang pasti untuk seorang David Saragi bukan hanya sekarang mentalitas berkat ya, yang Betul. kasarnya kita minta sama Betul. Tuhan dikasih, Betul. dan itu udah selesai, udah Betul. yang nggak begitu-begitu ya. Iya. Dan yang pasti makin dewasa ke sana, makin Tuhan ajarkan apa yang menjadi bagian kita. Iya. Jadi Dan- berkat lah kemana-mana. Ah, ah. Bersaksi, salah satunya ini diundang kesempatannya. Terima kasih banyak. There is hope, Yes. Iya. ya kan, untuk Laireja dan juga Iya. Ito Serevina. Iya. Dan terima kasih juga nih untuk tim Iya. udah diundang. Terus Jangan bosan-bosan lah. sekarang pelayanan apa nih? yang sedang Masih di paduan dilakukan? suara itu di Jakarta Tabernacle Choir. Oke. Paduan suara itu sama ya itu aja sih pelayanan itu. Paduan Di suara paduan ya. suara memang dari tahun 2008. Suara berapa kalau di paduan suara itu? Bass. Oh, Bass. wow. Jadi suara cowok tuh kan ada 2 suara ya, bass Ya, dan bariton. betul. Bukan tenor. Sorry, ya tenor Iya, juga. Tenor juga ada. Ya ada banyak ternyata ya. Bass, bariton, tenor ya. Iya, iya. Jadi ya puji Tuhan karena memang dikasih karakternya bariton jadi bisa atas bisa bawah. Sama istri? Istri enggak, istri full time mom. Dia kalau suruh nyanyi katanya kalau umpamanya saya disuruh nyanyi mending pada tutup kuping deh katanya. Mending dia dibayar untuk diam ya. Iya. Mungkin dia dibayar untuk masak. Masakannya enak nih, Iya. harus rasa nanti Oh, aku mantap. bawain nih. Wah siap. Iya. Nah, harapan soal David Saragi nih, harapannya ke depannya apa sih yang belum tercapai dalam hidup ini? Apa Atau yang memang belum sekarang tercapai ya? seorang David udah nggak mikirin yang macem-macem, ya udah yang penting setiap hari dicukupkan sama Tuhan. Ya itu aja sih maksudnya. Jadi gue inget banget ini ada firman Tuhan ya. Ada orang yang mencari harta akhirnya gak menemukan harta gitu kan. Yes. Iya kan, lu cari-cari tiap hari Tuhan gue mau 2 miliar, 3 miliar, cari terus gak ada dapet. Tapi ada juga orang yang tidak mengumpulkan harta tapi dapat harta. Itu kan ada di firman tuh. Ada dia yang memberi banyak tapi kok gak berkekurangan ya. Ya kan? Ada Ya. yang nggak beri malah Gak beri ya udah segitu-segitu aja. Bahkan ada juga yang habis. Iya. Nah kalau harapan aku sih ya itu tadi ketika tanggung jawab itu ada dan gue merasa bahwa I'm blessed with my family now. Gue cuma berharap bahwa Tuhan berikan gue kesehatan,
panjang umur ya kan. Hmm. Ya itu juga bukan cuma diomong, itu terngiang-ngiang tuh Yes. kan, sama nasihat dari si Michael tuh kan. Lo gak usah ngomong, lo mau hidup sehat tapi olahraga kagak ya. Iya betul. Ya jadi jujur aja tadi gue seneng ditegur sama Rena tuh ya kan, istrinya Bang Richard. Kurusan lo Fit ya kan. 20 kilo turun 20 kilo. selama pandemi. Karena kenapa? Tidak olahraga? Tidak. Karena diatur makannya sama istri. Dijatahin. Iya. Jadi gue cuma berharap bahwa anak istri tetap sehat, gue diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, diberikan kesehatan. Itu Amin. aja sih. Ya. Udah itu aja. Terus apa nih yang mau disampaikan kepada PHpers? Wah, PHpers. Seru banget nih PHpers nih. Ya. Apa ya? Ya mudah-mudahan kesaksian aku nih ya kan, pengalaman hidup yang aku bagikan buat teman-teman PHpers itu ada kliknya. Jadi mungkin kita merasakan merasakan situasi dan musim yang berbeda ya kan. Mungkin juga ada yang sama ya. Aku sih berharap apapun itu musim kehidupan kita ya kan, mau musim kemarau ya kan, mau yang musim hujan, musim salju, apapun itu ya. Jadi dalam arti musim kehidupan yang berat sepertinya kan, tenang aja udah, berharap sama Tuhan, berdoa dan jangan berubah karakter Anda. Kalau memang Anda percaya sama Tuhan, percayakan saja Tuhan. Gitu kan. Ya udah, just do your part. Apa itu? Ya itu tadi, berserah, bersyukur, hati yang gembira adalah obat, dan berusaha yang pasti. Amin. Kita dibuat kreativitas gitu kan. 3 bulan pertama nih, kita syuting pandemi nggak ada kan. Sadar sadar setelah tabungan menipis. Hah? Tinggal ratusan. Juta. Ribu. Waduh, sayang, ini duit tinggal segitu loh. Ya terus gimana? Ya gimana ya? Oke, terus akhirnya entah gimana, ini kesaksian satu lagi ya. Gue hari Minggu siang nih gue inget tuh, itu di rumah kontrakan yang gue belum bayar 3 bulan. Wow. Ya kan? Tuhan, ini ada anak 1, anak 2 dan istri. Itu tanggung jawab ya Tuhan, ya. Saya kerja ya Tuhan. Tuh besok minggu depan kayaknya kita makan apa Tuhan, udah gak ada duit lagi. Tuhan kasih hikmat dong. Udah gitu doang. Tiba-tiba ya grup paduan suara gue nih, salah satu teman ada yang bilang, pada mau beli gak makaroni saya gitu kan. Gue nyeletuk sama istri, bisa bikin makaroni gak? Bisa aja belajar. Emang duitnya ada? Hah? Modalnya itu ya? Iya modalnya ada. Terus ini tinggal segini nih. Ya udah deh, modal segini cukup gak? Oke, kita cukupkan. Singkat cerita dia bikinlah hari itu jadi 7 loyang. Jadi kita makan 4, sisa 3 loyang. Enak kok, anak-anak bilang enak. Bohong tuh. Kan dibilang enak ya enak. Kita jual aja. Jual kemana? Oke, lihat WhatsApp grup. Udah sebar-sebarin aja kan, beli makaroni 2-3 jam gak ada yang hubungin. Akhirnya tiba-tiba ada, Bang berapa makaroninya? Baru bingung, berapa harganya? Udah harga modal aja, kita kan udah untung makan. Ya udah kirim, ternyata yang beli itu Gisel asistennya. Dia langsung munculin di Instastory, Bang David makaroni enak. Hah? Terus langsung gue berhikmat, deng otak bisnis ya kan. Gisel aja bisa bantu gue nih. Langsung gue telepon, Gisel turunin dong. Hah, kenapa diturunin Bang? Enggak, gue buat Instagramnya dulu ya. Abis itu gue kasih tau kalau lo mention, nanti di situ lo videoin. Abis itu gue ambil videonya, gue promo lewat situ, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bang. Ya udah, Gisel tunggu gitu kan. Udah dia langsung blow up ya kan. Gue rekam terus langsung buat bahan promo. Gisel aja beli, masa lu pada kagak beli sih? Dari situ. And you know what? Wow, 4 bulan, 6 bulan berlalu, I'm survive with the sales, penjualan dan sebagainya. Wow, sampai akhirnya Tuhan kasih lagi pekerjaan entertain tuh di bulan ke-12. Amin. Wow, Waktunya luar Tuhan biasa keren ya. ya. Dan yang pasti karena memang seorang David itu minta hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Dan kalau kita nggak peka sendiri, nggak minta kepekaan itu dari Roh Kudus, kita nggak akan ngerti ya. Dan itu satu yang memang harus dilakukan PHpers. Dan yang satu lagi yang mau saya tambahkan adalah melimpah dengan syukur. Amin. Dalam keadaan apapun ya. Mau katanya dibilang 2023 ini ada yang bilang resesi. Susah, gelap, resesi. Tapi saya percaya betul buat kita yang berharap sama Tuhan, tuntunan firman hikmat Tuhan dan juga melimpah dengan syukur, kita percaya pemeliharaan Tuhan tetap sempurna bagi kita. Amin. Pokoknya jangan percaya katanya lah. Jangan percaya katanya ya. Tapi kata Tuhan ya. Nah, kata Tuhan.
Dulu ingat gak? Hati-hati dengan tahun 2000 karena akan kiamat, karena nolnya 2, 1999. Wah, rebo. Kata Y2K kan. Nah, ada apa sih ini? Setelah lewat, ya iyalah biasa. Biasa aja ya. Jangan katanya-katanya kan. Betul. Makanya PHPers hari ini kita mendengar dan juga belajar dari kesaksiannya dari David Saragi yang luar biasa. Jadi ingat, hidup itu harus berserah, berkomitmen, ya kan? Dan juga banyak-banyak bersyukur. Karena kalau kita semakin bersyukur, semakin berkat itu turun. Amin. Betul. Amin. Dan jangan lupa juga nih, kalau punya pergumulan langsung di komen apa pergumulannya, dan nanti kami berdua akan mendoakan PHPers semuanya untuk segala pergumulan dan juga persoalannya. Nah, aku juga ikut mendoakan, nggak apa-apa kan? Boleh. Amin ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share channel ini apabila Anda diberkati, dan kami yakin Anda diberkati ya. Dan juga jangan lupa untuk follow IG kita di TIH__ bukan official. Yes, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat David Saragi. Sama-sama lah, Horas. Sehat-sehat itu. Tuhan berkati keluarga semua. Amin. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Dah.